Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kantor redaksi Media Jubi Online dilempar bom, 2 mobil rusak. Razia kendaraan di berbagai daerah, polisi temukan pengendara masih banyak yang melanggar. Warga adat Malin berunjuk rasa di Merauke menuntut tanah adat mereka tidak dijadikan proyek pangan. Bawaslu Kabupaten Jayapura saat ini tengah mendalami satu aduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kampanye. Anggota Bawaslu Jayapura, Mariana Nasadit, mengatakan aduan masyarakat itu belum bisa disampaikan ke publik. Di tahapan kampanye ini, alat peraga itu dipasang di titik yang netral, itu yang ada disampaikan kepada Bawaslu, dan Bawaslu sudah memberikan himbauan kepada tim dari masing-masing paslon. Kemudian terkait dengan adanya temuan maupun laporan di Bawaslu, kami baru ada 1 laporan terkait dengan tahapan kampanye ini. Meskipun laporan itu terjadi bukan pada saat kampanye secara langsung, tetapi karena memang ada di tahapan kampanye, dan itu Bawaslu sudah ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi. Jadi sekarang ada di tahapan klarifikasi terkait dengan laporan dari masyarakat di tahapan kampanye ini. Dan untuk temuan sementara belum ada. Kami Bawaslu juga ketika ada di tahapan kampanye ini, ketika ada informasi atau postingan-postingan yang diposting di sosial media, Bawaslu menanggapi itu dengan menyampaikan kepada Panis untuk mencari informasi. Bawaslu masih memeriksa beberapa pihak terkait dan nanti akan mengumumkan secara resmi apakah aduan itu bisa diproses lanjut atau tidak. Sejauh ini Bawaslu Jayapura juga belum menemukan pelanggaran atau aduan soal keterlibatan ASN dan anak-anak saat kampanye. Kampanye paslon masih berlangsung dan akan berakhir pada 23 November 2024. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kurang dari 1 bulan menuju proses pemungutan suara, sejumlah logistik tahap pertama telah terdistribusi ke masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi Papua. Logistik tahap pertama meliputi bilik suara, kotak suara, tinta, dan kabel tis saat ini sudah berada di gudang KPU kabupaten dan kota. Sementara logistik tahap kedua berupa surat suara, formulir, dan belangko masih dalam proses percetakan. Ketua KPU Papua, Stef Dumbon, mengatakan logistik tahap kedua diperkirakan tiba pada awal November. Kita untuk logistik tahap pertama itu ada 5 jenis. 5 jenis logistik, yaitu kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan kabel tis. Nah, perkembangannya adalah untuk kotak suara, bilik suara, segel, dan kabel tis itu sudah didistribusi dari pabrik tempat pembuatannya sampai dengan di gudang-gudang logistik. Jadi gudang logistik itu alamat perangkonya langsung di gudang kabupaten kota, dan itu semuanya 100% sudah ada di gudang-gudang logistik KPU kabupaten kota. Yang belum seluruhnya itu hanya tinta yang memang baru 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keron, dan Kota Jayapura yang 100% sudah terima, sementara yang 6 kabupaten lainnya itu belum semuanya, jadi masih dalam proses. Logistik tahap kedua yang tiba nantinya akan disimpan di gudang logistik masing-masing kabupaten dan kota.
dan akan didistribusikan ke seluruh TPS pada H-1 pencoblosan, yaitu pada 26 November 2024. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke mengimbau pengendara agar tertib dan menjaga keselamatan ketika konvoi atau mengiringi calon mereka saat kampanye pemilihan gubernur maupun bupati. Imbauan ini disampaikan karena polisi banyak menerima laporan pengendara tidak memakai helm saat mengikuti konvoi kampanye paslon. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, selama masa kampanye banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Tentunya kita juga tidak ingin membiarkan itu terjadi, ya. Namun dengan tetap pola-pola kegiatan yang sifatnya humanis, sifatnya edukatif, dalam hal ini preventif dan preventif, kita akan kedepankan di masa-masa kampanye atau masa-masa para pendukung paslon ini kemudian ada di jalan, ya. Jadi tentunya sama-sama kita akan menertibkan, namun kita akan tetap mengedepankan upaya-upaya yang humanis dan edukatif. Kapolres juga meminta masyarakat berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.